Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anya Herani. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman Ibu Evi dan Ibu Yanti yang sudah membantu saya dalam merencanakan program pemberdayaan perempuan. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan perempuan mengenai pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak di tengah pandemi virus corona di Puskesmas Desa Tanjung Muning. Analisis situasi. Kenapa saya memilih program sosialisasi? Yang pertama, gambaran umum desa. Nah, posko kesehatan atau yang dikenal dengan Puskesmas Desa Tanjung Muning terletak di pinggir jalan dan langsung berdekatan dengan pemukiman warga dan kantor Desa Tanjung Muning. Nah, geografis wilayah Desa Tanjung Muning yaitu sebelah utara Kecamatan Gunung Mega, sebelah selatan Desa Lebu Umpo, sebelah barat Desa Lebu Umpo, dan sebelah timur Desa Brugo. Nah, untuk kependudukannya, jumlah kependudukan Desa Tanjung Muning dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun 1, 2, dan 3. Untuk jumlah keseluruhannya itu mencapai 1.593 jiwa. Nah, pendidikannya, sarana pendidikan di Desa Tanjung Muning saat ini terdapat 1 unit pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 2 sekolah pendidikan sekolah dasar, dan juga tercatat saat ini lulusan sarjana dari D3 sampai S3 yakni berjumlah 27 orang, serta lulusan yang memiliki sertifikat keterampilan atau kursus yakni sebanyak 16 orang. Identifikasi dan perumusan masalah. Nah, kenapa saya memilih program pelaksanaan ini? Karena kita tahu bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya bagi anak usia dini. Tercatat sampai saat ini jumlah anak yang meninggal karena virus corona yaitu sekitar 7.000 anak di Indonesia. Nah, persentasenya mencapai 8,1% yang positif. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka tersebut menunjukkan tingkat kematian anak akibat virus corona yang paling tinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, menurut Dr. Aman, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyebutkan juga bahwa lemahnya ketahanan kesehatan anak dapat berakibat meningkatnya kasus kematian anak akibat pandemi virus corona. Hal inilah yang mendasari penulis untuk merencanakan program sosialisasi pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak di tengah pandemi virus corona. Nah, dapat dirumuskan masalahnya, yaitu yang pertama, apa pengertian dari virus corona, serta bahaya virus corona, apa pengertian serta manfaat dari hidup sehat dan bersih, bagaimana cara menerapkan hidup sehat dan bersih pada anak. Tujuan dari sosialisasi ini, tujuan umumnya untuk memberikan pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan anak pada ibu-ibu di Desa Tanjung Muning dan untuk mengetahui bagaimana peran puskesmas itu sendiri dalam mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat Desa Tanjung Muning, serta mengobservasi apa program yang tepat untuk dicanangkan pada masa pandemi di Puskesmas Desa Tanjung Muning. Untuk tujuan khususnya dari sosialisasi ini, yang pertama, ibu-ibu paham apa arti virus corona dan bahayanya. Yang kedua, ibu-ibu paham pengertian serta manfaat dari hidup sehat dan bersih pada keluarga. Dan yang terakhir, ibu-ibu mendapatkan pelatihan bagaimana menerapkan hidup sehat dan bersih pada anak. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pemberdayaan perempuan. Jadi menurut Paulus Mujiran menyebutkan pemberdayaan perempuan adalah sebuah langkah untuk penyadaran bagi kaum perempuan
Nah, upaya penyadaran ditempuh dengan harapan membantu perempuan sendiri menemukan jati diri dan perannya di tengah masyarakat yang terus berubah. Yang kedua, virus corona. Nah, pada pandemi COVID-19 atau virus corona terjadi pada akhir Desember 2019. Nah, wabah virus yang ditandai dengan demam, batuk kering, flu, dan kelelahan terjadi pertama kali di Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Nah, virus ini dapat menyebabkan kematian. Nah, pada bulan September itu mencapai 8.230 jiwa yang meninggal akibat virus corona. Nah, yang ketiga yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau yang bisa dikenal dengan PHBS. Nah, adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Keempat adalah puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorang tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya preventif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, halayak sasaran. Yang pertama, rekrutmen. Jadi, sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah seluruh ibu-ibu yang berusia 20-50 tahun yang secara fisik sehat dan tinggal di Desa Tanjung. Yang B, yaitu syarat mengikuti sosialisasi untuk warga belajar atau sasaran. Yang pertama, semua ibu-ibu harus berusia 20-50 tahun. Yang kedua, dilarang membawa anak kecil. Yang ketiga, semua warga belajar atau sasaran diwajibkan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, suhu tubuh harus berada di antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, wajib membawa fotokopi KTP atau yang asli. Dari peserta sosialisasi ini adalah 20 orang ibu-ibu. Nah, selanjutnya bab 2, target dan luaran. Nah, sosialisasi tentang pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih bagi anak di tengah pandemi virus corona. 50% ibu-ibu bisa memahami pengertian dan bahaya dari virus corona, pengertian serta manfaat menerapkan hidup sehat dan bersih pada keluarga, bagaimana cara menerapkan hidup sehat dan bersih bagi anak di tengah pandemi virus corona. Yang kedua, pembuatan brosur. 50% dari ibu-ibu bisa memahami isi materi brosur yang akan diterangkan oleh penyuluh. Ketiga, pelatihan menerapkan hidup sehat dan bersih. Nah, ibu-ibu memahami cara mencuci tangan yang baik dan benar dan juga menyenangkan bagi anak. Nah, yang kedua, ibu-ibu memahami cara menjaga asupan gizi pada anak. Nah, yang ketiga, ibu-ibu tahu dan paham bagaimana melakukan aktivitas yang sehat bagi anak di tengah pandemi virus corona. Nah, yang keempat, ibu-ibu mengerti dan paham bagaimana cara agar anak-anak menghindari tidur terlalu malam. Dan yang kelima, ibu-ibu paham dan juga mengerti bagaimana melakukan kebersihan diri. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Ada 2 tahap untuk melakukan tindak lanjut. Yang pertama, memberikan video singkat tentang menerapkan hidup sehat dan bersih dan juga protokol kesehatan. Yang kedua, memberikan buku pedoman. Nah, jadi bab 3 yaitu metode dan pelaksanaan. Pada saat proses merekrutmen sasaran, penulis akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada pemimpin opini agar masyarakat mau berpartisipasi. Nah, pemimpin opini akan memberikan informasi
dengan menggunakan alat tradisional yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, proses pendampingan akan dipantau melalui via online. Juga bisa menemui penyuluh secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, serta hanya bisa 1 orang dalam 1 hari untuk menemui penyuluh. Selanjutnya, metode penerapan iptek. Bahan untuk mendukung sosialisasi ini, maka bahan dan alat yang digunakan yang pertama itu laptop, proyektor, speaker, daftar hadir, termometer tembak, disinfektan, hand sanitizer, sabun dan ember yang sudah dibentuk agar mengeluarkan air itu digunakan pada saat pencucian tangan pas masuk, juga untuk pelatihan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan juga mengenakan bagi anak. Yang terakhir yaitu masker. Nah, metode yang digunakan pada saat sosialisasi pentingnya menerapkan hidup sehat dan bersih bagi anak di tengah pandemi, yakni menggunakan metode partisipatif. Yang pertama yaitu ceramah. Penyuluh atau kader menjelaskan materi berupa pengertian dan bahaya virus corona, pengertian dan manfaat menerapkan hidup sehat dan bersih bagi keluarga. Yang kedua, demonstrasi. Nah, penyuluh dan kader mempraktekkan cara menerapkan hidup sehat dan bersih bagi anak di masa pandemi. Yang terakhir, tanya jawab. Nah, metode tersebut dapat terlaksana dengan menggunakan media audio visual, presentasi, dan visual. Selanjutnya rencana kegiatan. Yang pertama, tahap awal, melakukan pengumuman menggunakan alat tradisional. Nah, hal ini dilakukan oleh pemimpin opini yang sudah diberikan informasi pengetahuan bagi penyuluh. Nah, yang kedua, panitia mencatat nama yang ingin mengikuti sosialisasi dengan membawa syarat yang sudah disampaikan oleh perangkat desa. Nah, yang selanjutnya, rencana sosialisasi. Kegiatan awal, pembukaan 15 menit. Nah, pembukaan oleh kepala desa dan penyuluh. Setelah itu, menjelaskan tujuan dan materi yang akan diberikan. Yang kedua, kegiatan inti. Waktunya fleksibel, menjelaskan tentang pengertian virus corona, menjelaskan pengertian dan manfaat hidup bersih, demonstrasi hidup bersih dan sehat pada anak di tengah pandemi virus corona. Dan yang terakhir yaitu penutup. Mengingatkan kembali untuk tetap hidup bersih dan sehat, menutup sosialisasi dan menyimpulkan. Yang terakhir, memberi salam penutup. Evaluasi. Model evaluasi digunakan adalah model evaluasi STEK yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap masukan, proses, dan juga hasil. Nah, evaluasi pada saat sosialisasi dilaksanakan, ini mengajukan pertanyaan lisan tentang virus corona, bahaya, manfaat, dan bagaimana cara menerapkan hidup sehat dan bersih. Yang kedua, observasi. Nah, respon atau tingkah laku ibu saat diberi pertanyaan. Yang pertama, apakah diam atau menjawab, benar atau kurang tepat. Yang kedua, ibu antusias. Yang ketiga, ibu mengajukan pertanyaan. Jenis dan substansi di bidang sosial, yaitu bersubstansi di bidang kesehatan keluarga di masa pandemi. Nah, mitra kerja, puskesmas desa Tanjung Muning, dan seluruh perangkat desa Tanjung Muning. Tenaga pendidik atau instruktur. Dalam sosialisasi ini, yang berperan sebagai fasilitator adalah penyuluh di bidang kesehatan dan relawan tim gerak cepat tanggap penanganan virus corona COVID-19. Keempat, waktu dan biaya. Pertemuan pertama di kantor Kades Tanjung Muning, yang pertama melakukan cek suhu tubuh,
memakai masker, mengabsen, dan mengambil snack yang sudah disediakan. Dan yang kedua, melakukan pembukaan pelatihan oleh penyuluh dan kepala desa atau yang mewakili. Ya, pembagian brosur yang berisikan tentang pengertian dan manfaat hidup sehat dan bersih. Dan yang terakhir, penutup dan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan kedua pada pukul 10 sampai dengan selesai di kantor Kades Desa Tanjung. Pertama, melakukan cek suhu tubuh, memakai masker, mengabsen, dan mengambil snack yang sudah disediakan. Yang kedua, penjelasan materi, berisikan tentang pengertian dan bahaya virus corona, manfaat menerapkan hidup sehat dan bersih, pelatihan mengenai menerapkan hidup bersih dan sehat pada anak di tengah pandemi virus corona. Dan yang terakhir, penutup serta kuis yang akan diberikan kepada peserta dan hadiah yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara. Biaya bisa kita lihat bahwasannya biaya baik kebutuhan maupun biaya konsumsi total keseluruhannya ya ini berjumlah 3.553.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang perencanaan proposal pemberdayaan perempuan. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga Ibu Evi dan Ibu Yanti yang sudah mendengarkan presentasi saya pada video kali ini.